Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya ingin meningkatkan isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan kita, yakni bullying atau perundungan adalah tindakan yang tak hanya merusak fisik atau emosional korban, tetapi juga merusak integritas dan moralitas kita sebagai individu dan komunitas pendidikan. Bullying tidak mengenal batasan. Ini dapat terjadi di pandang sekolah, lingkungan sosial, hingga menjadi sosial. Ketika kita menyaksikan tindakan tersebut, kita harus mengambil sikap tersebut. Kita semua harus berperan penting dalam mencegah dan menghentikan perundungan. Mari kita mulai dengan menjadi teman yang mendukung bagi mereka yang menjadi korban. Mari kita ajarkan kepada peserta didik tentang pentingnya toleransi, empati, dan harga perbedaan. Di samping itu penting bagi kita untuk berperan aktif dalam pendidikan anti bullying. Ini berarti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada peserta didik dan staf sekolah tentang bahayanya perundungan dan cara mengatasinya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Edi Suharsir, teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, dan emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus dihentikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru yang saya cintai dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Edi saya siswa guru bahasa Indonesia. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di acara di tempat yang kita cintai ini. Di sini saya akan berpidato yang berjudul Membuli Pembuli. Bully atau dalam bahasa Indonesia adalah penindasan, intimidasi atau menindas orang lain. Perilaku bully ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia, bahkan terjadi di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan negara lainnya. Kita harus melakukan pemulihan dan penindasan yang terjadi di lingkungan sekolah agar tidak ada keselamatan dan depresi dan lainnya yang bunuh diri mereka. Dan jika salah satu dari kita adalah korban pembulian, kita bisa melakukan hal ini. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif sangat penting bila ada masalah yang harus dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Assalamualaikum selaku berumah tangga dan Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Nyanyi Selastianti akan berpidato dengan topik tentang bullying kita bisa lebih sukses. Bullying adalah salah satu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus. Membentuk pola kekerasan yang dilakukan seseorang, mendemonstrasikan kekuatannya pada orang lain. Bullying bisa merupakan perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, memberantas, bahkan tindakan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada saya untuk menyampaikan sesuatu yang berjudul dampak bullying bagi korban. Bullying itu apa sih? Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata bull yang memiliki lantai lebar yang berbentuk sangat memaksa. Bullying sendiri bisa dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang ataupun mengakibatkan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dalam mengatasi pembicaraan sikap jujur. Betapa pentingnya sikap jujur sebagai hal yang sangat penting untuk meraih berkah dunia dan akhirat. Sebab jujur merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani sebagai fondasi iman. Bukan sekedar fondasi iman, kejujuran adalah bagian dari kebaikan yang dapat mencegah kebohongan sebagai benih kemunafikan. Sifat jujur dan bohong jika bertemu salah satu akan hilang, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 24. Artinya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada orang yang jujur, kepada yang benar, yaitu orang mukmin, dan Allah SWT mengajak orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini sebagai salam salam kecil kepada junjungan Nabi Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berdua mengucapkan mendapatkan syafaat yang Kenapa membaca itu penting? Karena dalam salah satu kunci menuju kesuksesan begitu manusiawi dan memahami yang kita mampu mengetahui. Ada istiwa yang Pak terjadi sebelum kita dilahirkan dan mengajak kita mampu dan menuju satu keluarga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, para tamu undangan dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat yang
kegiatan prestasi, belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, kita harus menolak dan tidak boleh menoleransikan tindakan bullying. Kedua, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat tindakan bullying terjadi. Ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendiri. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekolah yang bebas dari bullying. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kepada luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Sekian kiranya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.